Assalamualaikum anak-anak Bu Febri. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Yang kedua, kita akan belajar menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Oke, kita mulai belajar ya anak-anak ya. Semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Coba kalian ingat-ingat, apa sih yang dimaksud dengan bernapas itu? Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen ya anak-anak ya. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Oke, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Berikut merupakan gambar sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung, kedua adalah faring, atau C adalah laring, D adalah trakea, E adalah bronkus, F adalah paru-paru, terakhir G adalah diafragma. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu alat pernapasan pada manusia. Pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput darah. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak jangkun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Oke, selanjutnya ya anak-anak ya. Yang keempat adalah trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Oke, yang keenam ya anak-anak. Keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Terakhir adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur ya anak-anak. Oke, pada pembelajaran yang kedua kita akan belajar menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Di dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Kamu dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab, akibat, atau informasi penting lainnya. Ingatlah juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Perhatikan tabel berikut ya anak-anak ya. Kata tanya apa? Arahan jawabannya yaitu nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Kata tanya di mana, itu arahan jawabannya adalah tempat atau latar. Kata tanya kapan, arahan jawabannya adalah waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa, arahan jawabannya yaitu tokoh utama atau tokoh pendukung. Kata tanya mengapa, arahan jawabannya adalah alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana, arahan jawabannya cara membuat proses, urutan, pendapat atau sikap.
Kata tanya berapa, arahan jawabannya adalah jumlah atau banyak benda. Oke, Ibu akan memberikan beberapa contoh menuliskan informasi berdasarkan teks. Di sini kata tanyanya adalah apa. Apa itu berguna untuk arahan jawaban nama benda, sebab, akibat, atau judul. Seperti contoh berikut ya anak-anak ya. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Oke, kalian sudah tahu kan apa saja organ pernapasan pada manusia? Oke, benar sekali. Oke, yang selanjutnya adalah kata tanya di mana. Di mana itu arahan jawabannya adalah tempat atau latar. Contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Di manakah letak paru-paru? Oke, kita sudah belajar ya anak-anak. Tahu kan di mana letak paru-paru kita? Oke, kalau begitu, apakah kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini? Ibu harapkan kalian semua sudah mengerti ya anak-anak ya. Kalau sudah mengerti, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom ya anak-anak ya. Tugas kalian adalah membuat kalimat kata tanya, kemudian menjawab kalimat kata tanya tersebut. Nanti ibu akan memberikan satu buah contoh. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akhiri dulu penjelasan Bu Febri. Sampai jumpa pada lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.